pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun saat ini Anda berada. Selamat berjumpa pada program perkuliahan Universitas Terbuka dalam mata kuliah Manajemen Kinerja, kode EKMA 4263 dengan topik Evaluasi Manajemen Kinerja. Pada program ini akan dibahas beberapa materi yang meliputi 1. Pengertian evaluasi kinerja, 2. Tujuan evaluasi manajemen kinerja, 3. Pemanfaatan hasil evaluasi manajemen kinerja, 4. Sistem pendukung evaluasi manajemen kinerja, 5. Metode evaluasi manajemen kinerja, dan 6. Tolok ukur evaluasi manajemen kinerja. Saudara mahasiswa, sebelum mempelajari tentang evaluasi manajemen kinerja, kita lihat ilustrasi sederhana tentang hal itu. Untuk mengevaluasi kinerja jajarannya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kembali mengumpulkan para camat dan lurah serta jajaran SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota, Senin 6 Mei 2013. Dalam pertemuan ini, Jokowi memberikan arahan terkait sejumlah program yang tengah dijalankan, diantaranya kebersihan lingkungan, renovasi pasar, penanganan PKL, serta perawatan taman. Sejumlah foto dan gambar seperti taman yang rusak, coretan liar di dinding, dan pedagang kaki lima yang semrawut juga diperlihatkan Jokowi agar aparat terkait segera menindaklanjuti masalah tersebut. Jokowi berharap dengan pemaparan kinerja jajarannya, diharapkan pihak yang belum bekerja secara maksimal dapat bergerak secepat mungkin agar semua permasalahan di ibu kota dapat diselesaikan secara merata. Segera lari. Kan sudah ada yang mulai kerjakan, tapi biar ngerti sama lurah yang camat yang satu sudah ngerjakan, camat yang lain belum, biar tergerak. Dinas yang satu sudah, dinas yang lain belum, biar tergerak. Saya pakai gampang-gampang pakai foto, kalau ngomong aja nggak ada ini. Kalau foto udah jelas, kayak muter terus muter foto gitu. Evaluasi baru mulai kok. Mereka ini kan bulan-bulan Mei itu sudah ada yang mulai, tapi sudah baru persiapan administrasi. Biar semuanya ngebut segera dimulai. Dan waktunya kan mepet sekali. Kemarin kan di APBD dikedokan baru akhir Februari, administrasinya 2 bulan kan. Lama juga itu. Yang kita kejar kan itu aja. Supaya nggak ada nanti nggak ada siswa yang sampai triliun gitu. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan. Suatu proses kinerja apabila telah selesai dilaksanakan akan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. Suatu proses kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai suatu target tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dapat pula dinyatakan selesai berdasarkan pada suatu batasan waktu tertentu. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan, serta proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review, dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja inilah, maka dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Newsroom dan Davis pada tahun 1997 memandang sebagai suatu proses mengevaluasi kinerja pekerja, membagi informasi dengan mereka, dan mencari cara memperbaiki kinerjanya. Sementara itu, Kritner dan Kiniki pada tahun 2001 berpendapat bahwa evaluasi kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat, perilaku seseorang, atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personel. Selanjutnya, pendapat lain mengemukakan sebagai proses mengevaluasi pekerja pada berbagai dimensi yang berkaitan dengan pekerjaan. Berasal dari Greenberg dan Baron pada tahun 2003. Evaluasi kinerja dapat dipergunakan untuk sejumlah kepentingan organisasi, khususnya manajemen, antara lain
untuk mengambil keputusan tentang sumber daya manusia, memberikan masukan untuk keputusan penting seperti promosi, mutasi, dan pemberhentian, lalu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan, serta menunjukkan keterampilan dan kompetensi pekerja yang ada sekarang. Ini dirasakan kurang cukup, sehingga perlu dikembangkan suatu program. Evaluasi juga memenuhi kebutuhan umpan balik bagi pekerja tentang bagaimana pandangan organisasi terhadap kinerjanya. Selanjutnya, evaluasi kinerja juga dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan reward. Keputusan tentang siapa yang mendapatkan kenaikan upah dan reward lain sering dipertimbangkan melalui evaluasi kinerja. Saudara mahasiswa, dari beberapa pengertian tentang evaluasi kinerja yang diberikan oleh para ahli, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi manajemen kinerja adalah kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan manajemen kinerja. Menurut Ivan Savic tahun 1992, evaluasi manajemen kinerja mempunyai tujuan. 1. Pengembangan. Digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu dilatih dan membantu evaluasi hasil training. Dapat membantu pelaksanaan konseling antara atasan dan bawahan, sehingga dapat dicapai usaha-usaha pemecahan masalah yang dihadapi pegawai. 2. Pemberian reward. Digunakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif, promosi, dan memberhentikan pegawai. 3. Motivasi. Digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa tanggung jawab, sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya. 4. Perencanaan SDM. Digunakan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan serta perencanaan SDM. 5. Kompensasi. Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. 6. Komunikasi. Evaluasi merupakan dasar untuk berkomunikasi yang berkelanjutan antara atasan dengan bawahan menyangkut kinerja pegawai. Setelah kita membahas mengenai tujuan dilakukannya evaluasi manajemen kinerja menurut Ivan Savic tahun 1992, kita lanjut pada tujuan dilakukannya evaluasi manajemen kinerja menurut Fahmi Irham pada tahun 2010, yaitu 1. Bahan masukan yang berarti untuk perbaikan berkelanjutan. 2. Memberikan informasi bagi pertimbangan pemberian promosi dan penetapan gaji. 3. Umpan balik bagi manajer dan karyawan melakukan introspeksi dan meninjau kembali perilaku selama ini, baik yang positif maupun yang negatif, serta merumuskan kembali perilaku yang mendukung tumbuh berkembangnya budaya organisasi secara keseluruhan. 4. Bahan pertimbangan pelatihan dan pengembangan. 5. Meningkatkan daya saing perusahaan. 6. Bahan pertimbangan bagi pemerintah dan investor dalam memberikan kredit. 7. Meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan. Saudara mahasiswa, manfaat utama dari hasil evaluasi manajemen kinerja adalah untuk menjadi pedoman dalam melakukan tindakan evaluasi bagi pembentukan organisasi sesuai harapan pihak manajemen dan komisaris perusahaan, dan untuk kepentingan pelatihan dan pengembangan karyawan yang dievaluasi. Manfaat hasil evaluasi manajemen kinerja antara lain: 1. Perencanaan pengembangan dan karir. 2. Mempertimbangkan tindakan yang harus diambil. 3. Penentuan gaji atau upah. 4. Merekomendasikan pelatihan. 5. Promosikan atau sanksi. 6. Memotivasi. 7. Meningkatkan kompetensi. Dan 8. Mengefektifkan komunikasi. Saudara mahasiswa, terdapat 4 pilar utama dalam manajemen kinerja, yaitu: pertama, pengukuran kinerja. Kedua, evaluasi hasil pengukuran yang didapatkan. Ketiga, diagnosis untuk mengidentifikasi proses perbaikan. Dan yang keempat, tindak lanjut yang harus dilakukan. Metode yang dapat dipergunakan dalam melakukan evaluasi kinerja pada dasarnya sama dengan metode yang dipergunakan dalam mendapatkan umpan balik, melakukan penilaian, dan review. Adapun metode evaluasi manajemen kinerja yang digunakan adalah: pertama,
penilaian diri sendiri dari pekerjaan bersangkutan. Kedua, penilaian dari atasan langsung. Ketiga, penilaian dari rekan sekerja. 4, penilaian dari bawahan langsung. Dan yang kelima adalah penilaian dari sumber lain seperti pelanggan, pemasok, komite para manajer, konsultan atau eksternal. Dan yang terakhir, yang keenam adalah evaluasi 360 derajat. Nah, saudara, setelah mengetahui tentang metode dalam melakukan evaluasi manajemen kinerja, kita lanjutkan dengan tolok ukur evaluasi manajemen kinerja. Sasaran dapat diketahui tingkat pencapaiannya dan diperlukan tolok ukur agar dapat diukur. Ukuran-ukuran kinerja seharusnya dapat memberikan bukti tentang apakah hasil yang dikehendaki telah tercapai atau tidak, dan sejauh mana si pemegang pekerjaan telah mencapai hasil tersebut. Ini akan menjadikan dasar untuk memberikan informasi umpan balik yang akan digunakan tidak hanya oleh para manajer, tetapi juga oleh para karyawan untuk memantau kinerja mereka sendiri. Dengan adanya tolok ukur, tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut akan bisa diukur. Tolok ukur evaluasi manajemen kinerja yaitu 1. Output kualitas produk. 2. Produktivitas output. 3. Pengendalian biaya. 4. Pengendalian stok. 5. Pemanfaatan dari pabrik-pabrik dan mesin-mesin. 6. Kesehatan dan keamanan kerja. 7. Hubungan karyawan disiplin kerja. Dan 8. Pengembangan program. Nah, saudara mahasiswa, demikianlah program perkuliahan Universitas Terbuka dalam mata kuliah Manajemen Kinerja kode EKMA 4263 dengan topik Evaluasi Manajemen Kinerja. Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda tentang evaluasi manajemen kinerja. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat belajar dan sukses selalu menyertai Anda.